Halo, saya Sifan Rajija dan saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-12. Apa kepanjangan dari D4HPK? Kepanjangan dari D4HPK yaitu dikte 4 huruf verbal kembar. Pengertiannya itu sendiri yaitu dikte 4 huruf verbal kembar adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini, penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf suatu kata yang bersuku kata kembar. Syarat sebelum memperkenalkan dikte 4HPK yaitu anak sudah mengerti dan menguasai 4HPK atau 4 huruf verbal kembar, atau tujuan 4HPK-nya sudah tercapai. Apa tujuan dari D4HPK? Tujuan utamanya yaitu agar anak dan motivator bahagia bermain sambil belajar verbal dikte 4HPK serta bertumbuh dan berkembangnya minat baca. Tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Kemudian ada cara bermain dikte 4HPK. Caranya itu yang pertama, motivator bisa mengajak anak bernyanyi lagu Bunda di 4HPK. Yang kedua, saat memperbalkan kata, ajak anak ikut menyebutkan susunan hurufnya. Awali dengan melatih menyebutkan susunan hurufnya secara perlahan dengan proses yang menyenangkan. Cara bermain tersebut dapat dilakukan ketika kegiatan berdialog maupun bernyanyi, bercerita maupun saat bermain. Tahap selanjutnya setelah dikte 4HPK yaitu baca 1A dengan syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, apa kepanjangan dari D4HPS? Yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Pengertiannya itu sendiri yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki suku kata yang berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Sebagai contohnya, misalnya motivator mengucapkan satu kata sederhana yaitu mata. Kemudian motivator meminta anak untuk menyebutkan susunan huruf dari kata tersebut secara perlahan dengan cara yang menyenangkan. Syarat memberikan materi dikte 4 huruf verbal sederhana itu adalah ketika anak sudah mengerti dan menguasai 4 huruf verbal sederhana dan anak sudah mengerti dan menguasai dikte 4 huruf verbal kata kembar. Tujuan utamanya agar motivator dan anak bahagia pada saat bermain sambil belajar verbal dikte 4HPS serta bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari dua suku kata yang berbeda. Untuk cara bermain dikte 4 huruf verbal sederhana yaitu motivator dapat mengajak anak bernyanyi lagu Labimba dikte 4HPS. Nah, kemudian saat memperbalkan kata, ajak anak untuk ikut menyebutkan susunan hurufnya. Awali dengan melatih menyebutkan susunan hurufnya secara perlahan dengan proses yang menyenangkan. Cara bermain tersebut dapat dilakukan ketika saat berdialog, saat membaca cerita, ataupun saat bernyanyi. Tahap selanjutnya setelah dikte 4HPS yaitu dikte 5HPS dengan syarat yang harus terpenuhi. Apa kepanjangan dari D5HPS? Yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Pengertiannya itu sendiri yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Di tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dan suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya misalkan motivator mengucapkan satu kata yang terdiri dari atas 5 huruf yaitu mobil, kemudian meminta anak untuk menyebutkan susunan hurufnya dari kata tersebut yaitu misalnya MOBIL. Syarat sebelum memberikan materi D5HPS yaitu anak sudah mengerti dan sudah menguasai 5 huruf HPS, 5 huruf verbal sederhana, dan anak sudah terampil dikte 4HPS. Adapun tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HPS yaitu tujuan utamanya agar anak dan motivator bahagia bermain sambil belajar verbal dikte 5HPS serta bertumbuh dan berkembangnya minat baca pada anak. Tujuan khususnya adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Caranya yaitu motivator bisa mengajak anak bernyanyi lagu Labimba dikte 5HPS. Saat memperbalkan kata, ajak anak ikut untuk menyebutkan susunan hurufnya. Awali dengan melatih menyebutkan susunan hurufnya secara perlahan dengan proses yang menyenangkan. Tahap
Tahap selanjutnya setelah dikte 5 HTS yaitu baca 1D dengan syarat yang harus terpenuhi.